Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat Pagi, pagi. Bu. Ya. Nggak kerasa ini sudah masuk ke pertemuan kelima ya. Jadi kita lanjut. Setelah kemarin kita belajar terkait populasi dan sampel, sekarang kita lanjut ke kuesioner dan materinya juga sudah saya unggah di Google Classroom beserta GIFORM. Jadi nanti teman-teman tetap absen di GIFORM tersebut ya. Dan jangan lupa diunduh untuk materinya, materi yang hari ini terkait kuesioner tersebut. Saya share dulu terkait materi hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang kuesioner ya. Secara garis besar, kuesioner ini berupa pertanyaan tertulis yang nantinya akan ditanyakan kepada responden. Ya. Responden itu adalah orang yang kita mintai survei ya, hasil survei kayak gitu. Nah, kalau kita menyusun suatu kalau kita menyusun suatu kuesioner, berarti kan tujuannya ke responden. Nah, responden ini haruslah benda hidup ya, berarti manusia. Kalau tidak hidup, berarti tidak bisa digunakan untuk kuesionernya ini, kayak gitu. Nah, sebelum masuk lebih jauh, saya beri penjelasan dulu, pendahuluan, pengertian terkait kuesioner. Jadi, kuesioner itu alat penelitian berupa formulir untuk mengumpulkan data-data yang berasal dari jawaban responden. Responden ini, sebelum kita sebar kuesioner ya, ini nantinya kita perlu mensampelkan dulu populasinya. Jadi respondennya nanti berapa, tentukan dulu sampelnya, baru kemudian kita berikan kepada sampel tersebut alias responden ya. Gitu. Nah, untuk jenis-jenis kuesioner. Kuesioner sendiri itu ada beberapa jenis. Untuk dari cara menjawab disebut kuesioner terbuka dan tertutup. Jadi kalau terbuka itu nanti pertanyaannya kita si responden akan menjawab berbentuk uraian. Kalau yang tertutup itu choice ya, jadi pilihan bisa A, B, C, D atau dalam bentuk skala Likert seperti sangat setuju, sangat tidak setuju, atau setuju seperti itu. Kemudian dari jawaban yang diberikan ini disebut kuesioner langsung dan kuesioner tidak langsung. Ini sama juga dengan dari cara menjawab ya, cuma hanya dari istilahnya cara menjawab, kemudian jawaban yang diberikan. Kalau langsung itu nantinya berbentuk uraian itu, kalau tidak langsung berarti choice tadi. Kalau untuk yang bentuk ada yang McQ, kemudian kuesioner lisan, checklist, kemudian rating scale. Jadi kalau checklist tadi yang berbentuk skala Likert tadi, kalau rating scale berarti berbentuk rentangan skala kayak gitu ya. Nah, masuk ke ciri kuesioner. Ciri kuesioner sendiri yang pertama, pertanyaan dapat dibentuk seperti pertanyaan tertutup atau closed question atau pertanyaan terbuka open question. Tadi untuk yang tertutup itu pilihan choice. Kalau untuk yang terbuka berarti memerlukan jawaban dari responden yang berbentuk uraian, tanya jawab kayak gitu ya. Nah, selanjutnya pertanyaan tertutup dapat langsung dianalisis dengan bantuan komputer. Sebab kalau kita ngomong pertanyaan tertutup, ranah datanya pasti ke nominal ordinal yang nantinya isinya pasti berupa angka kayak gitu. Jadi nanti bisa langsung dianalisis dengan bantuan komputer menggunakan software aplikasi SPSS. Sedangkan
pertanyaan terbuka itu dilaksanakan dengan bertanya langsung kepada subjek atau responden. Jadi makanya jawabannya nanti akan berbentuk suatu uraian kayak gitu. Dan yang terakhir, kuesioner dapat dikirim lewat surat, email, atau internet online, serta dapat juga dilakukan via telepon. Nah, kuesioner ini biasanya kita caranya ya bisa bertemu langsung dengan si respondennya, dengan catatan nanti bisa langsung menjelaskan ranah pertanyaannya kita apa, biar si responden itu tidak bingung kayak gitu. Biar sama-sama paham ya ranah pertanyaan kita itu maunya kemana. Kadang apa yang ditulis oleh si peneliti dengan apa yang dipahami oleh si si responden itu kadang berbeda. Nah, caranya ya alternatif caranya ya dengan cara bertemu langsung terus kemudian kita jelaskan ranah pertanyaan kita ini maunya seperti apa kayak gitu. Tapi berhubung sekarang kan kondisi pandemi juga ya, kadang ada yang lewat email atau lewat surat kayak gitu. Cuma negatifnya kalau lewat email dan surat itu nantinya yang merespon itu nggak penuh kayak gitu ya. Jadi ya kita harus pinter-pinter mensiasati untuk caranya. Kemudian keunggulan kuesioner. Kuesioner itu ada keunggulannya. Yang pertama dapat mencapai sejumlah besar responden, khususnya jika dilakukan lewat surel postal questionnaire atau lewat postal questionnaire. Jadi kalau misalkan lewat surat, memang yang kita kirim sesuai dengan jumlah sampel yang kita butuhkan. Namun kembalinya ke kita itu belum tentu penuh kayak gitu. Jadi kita biasanya mengirimkannya menggunakan jumlah populasi kayak gitu untuk mensiasati ya, biar nantinya sampelnya terpenuhi kayak gitu. Kemudian jawaban bisa dianalisis secara mudah dan bersifat kuantitatif. Jadi balik lagi kalau misalkan tadi menggunakan kuesioner itu biasanya datanya akan nominal ordinal. Nah, ini nanti analisisnya bisa lebih mudah karena kita diperbantukan oleh software kayak gitu. Kuesioner selain punya keunggulan juga punya kelemahan. Yang pertama, hanya bisa melihat masalah secara terbatas. Hal ini disebabkan responden dibatasi dalam menjawab pertanyaan. Karena yang membuat pertanyaan adalah si peneliti yang notabene nantinya masih berhubungan dengan variabel penelitiannya. Untuk breakdown penjelasannya nanti di belakang saya beri contoh serta penjelasannya. Kemudian ada kemungkinan responden tidak memahami isi pertanyaan dan salah menginterpretasi pertanyaan. Jadi interpretasinya berbeda. Nah, ini caranya dengan memberi pengertian secara langsung ya. Jadi kita langsung face to face kepada si responden, jemput bola lah kasarannya. Nah, terus kemudian kita nanti memberitahu kalau misalkan si responden tidak jelas dengan salah satu pertanyaan yang ada di kuesionernya kita. Dan kemudian yang terakhir, ada kemungkinan terdapat missing data. Nah, missing data ini maksudnya saat kita memasukkan hasil data yang kita peroleh dari responden dimasukkan ke dalam software atau aplikasi SPSS tersebut. Jadi kita perlu dan membutuhkan teman untuk mendikte kita saat memasukkan data agar missing data ini tidak terjadi kayak gitu. Perlu ngecek satu persatu kayak gitu. Nanti untuk contohnya tak kasih tahu di belakang. Gimana caranya kita mengembangkan suatu kuesioner? Yang pertama, kita wajib menjelaskan tujuan penelitian atau pengadaan kuesioner. Jadi biasanya dalam form kuesioner tersebut itu nantinya ada berupa judul penelitian kita, kemudian nantinya ada peraturan-peraturan untuk
cara pengisiannya juga kayak gitu. Nah, tujuan penelitian juga diberikan di form kuesioner tidak apa-apa, tapi biasanya sih hanya judul beserta ini cara pengisian kuesioner. Kalau untuk tujuan penelitian secara ini ya, kalau lewat surat berarti ditulis di awalan suratnya, terus pendahuluan surat ya. Terus kalau misalkan secara face to face kita langsung menyampaikan seperti itu. Jadi tidak ditulis secara tertulis gitu. Nah, selanjutnya jika perlu berilah jaminan bahwa tidak diperlukan pencantuman nama atau identitas responden. Nah, kebanyakan contoh kuesioner itu menulis meminta si responden untuk menulis nama beserta kadang butuh itu ya pekerjaan kayak gitu ya. Nah, namun si responden ini biasanya malas untuk ngisi kayak gitu. Jadi mending tidak usah diisi karena untuk menjaga privasinya si responden. Jadi tidak perlu diberi penjelasan nama, pekerjaan kayak gitu. Jadi saya sarankan langsung judul, kemudian di bawahnya diberi keterangan cara pengisian responden saja. Diberi pengertian terkait pengisian kuesionernya saja. Untuk selanjutnya, tentukan apakah pertanyaan bersifat positif, negatif, atau campuran di antara keduanya. Jadi ranah untuk kita membuat pertanyaan itu balik lagi ke si peneliti. Si peneliti wajib menentukan pertanyaannya sifatnya positif, negatif, atau campuran. Kayak gitu. Nah, jenis pertanyaan seperti ini nanti secara lebih dalam akan dibahas di mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi nanti silakan teman-teman coba tanya ke dosennya, Bu, Pak, kalau pertanyaan yang bersifat positif, negatif, atau campuran itu yang seperti apa ciri-cirinya. Jadi nanti silakan ditanyakan ke dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, gitu ya. Ini nanti untuk bekal kalian juga, semisal nanti kalian membuat suatu kuesioner saat penelitianmu kelak, kayak gitu. Selanjutnya, lakukan pilot test, uji validitas, dan reliabilitas kuesioner sebelum diberikan ke responden. Ini teramat penting karena setelah kita membuat suatu pertanyaan di kuesionernya kita, itu kita wajib semacam bimbingan ya, asistensi dulu, diberi petunjuk ditunjukkan kepada dosen pembimbing seenggaknya. Pokoknya yang levelnya di atas kita. Kalau kita sekarang levelnya sebagai mahasiswa sarjana, berarti untuk pertanyaan-pertanyaan kita perlu bimbingan, perlu bertanya ke levelnya yang di atasnya adalah magister atau doktoral atau profesor kayak gitu. Nah, kalau di bimbingan skripsi ya langsung di pembimbing 1, pembimbing 2 itu perlu ditanyakan kepada beliau kayak gitu. Nah, setelah itu kita perlu melakukan uji validitas dan reliabilitas dari pertanyaannya kita tadi. Jadi setelah melalui bimbingan, kita juga perlu melakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan software SPSS kayak gitu. Nah, untuk uji validitas dan reliabilitas akan ada bahasan sendiri. Nanti kita bahas di pembahasannya sendiri ya di pertemuan selanjutnya kayak gitu. Nah, untuk yang terakhir, tentukan alat analisis yang nantinya digunakan. Penggunaan SPSS sendiri kalau untuk saya lebih senang menggunakan SPSS gitu ya daripada menggunakan Excel. Karena beberapa peneliti juga ada yang menggunakan Excel. Kalau saya pertimbangannya SPSS itu ada bukunya, ada tafsiran kayak gitu ya. Jadi misalkan hasilnya kita angkanya 4. 4 itu harus sudah melebihi nilai signifikansi misalkan seperti itu. Jadi di buku itu sudah ada penjelasan kalau misalkan didapat dari angka sekian itu kira-kira sudah memenuhi apa belum gitu. Jadi ada nilai tolok ukurnya. Itu kalau untuk SPSS. Tapi kalau untuk Excel selama ini saya masih belum dapat ya
belum dapat terkait rujukannya, makanya saya agak kesulitan kalau menggunakan Excel. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalkan menggunakan alat analisis ya pakai SPSS tersebut kayak gitu. SPSS juga ada banyak versinya. Nanti untuk teman-teman silahkan mendownload, terserah mau menggunakan yang mana untuk aplikasinya ya, versinya mau menggunakan yang mana silahkan. Yang penting dari SPSS sendiri secara garis besar untuk toolsnya, tools untuk penggunaan itu sama, beda versi, tetap ada semua, cuma mungkin tampilannya aja yang warnanya ada hijau, kuning, oranye seperti itu. Tapi semuanya sama untuk toolsnya, tidak ada beda. Kita masuk ke ketentuan dasar terkait penulisan kuesioner. Jadi untuk ketentuan dasar penulisan kuesioner, yang pertama kita wajib memberi nomor pada semua item pertanyaan dan halaman. Sebab enggak hanya pertanyaan yang tertulis, tapi nantinya bisa sampai beberapa halaman mengikuti variabel yang akan kita jabarkan kayak gitu. Jadi misalkan ada 2 variabel yang nantinya punya subvariabel, baru ditulis pertanyaannya kayak gitu. Jadi kemungkinan akan ada banyak. Jadi kita harus jelas pemberian nomornya kayak gitu. Selanjutnya, beri tanda identifikasi atau catatan pada setiap halaman. Identifikasi ini maksudnya lebih merujuk ke subvariabel ya, kayak gitu. Nanti untuk subvariabel dan seterusnya tak jelaskan, tak kasih contoh di belakang. Perlu coret-coret soalnya. Kemudian beri alamat untuk mengembalikan kuesioner setelah diisi. Ini jika pengirimannya lewat surel atau pos, maksudnya email atau pos kayak gitu ya. Jadi kita harus menjelaskan alamatnya di kuesionernya kita. Tapi kalau face to face ya langsung ditunggu saja, nanti kita langsung minta. Kalau face to face itu saya pernah menemui orang, beliaunya itu enggak mau kalau ngisi ya. Jadinya kita sebagai peneliti mau nggak mau ya memfasilitasi, ya membujuk gitu ya. Bagaimana kalau saya bacakan Pak atau Bu, nanti saya yang centang kayak gitu. Jadi Ibu sama Bapak tinggal milih saja. Ada yang seperti itu, males untuk nulis ada. Jadi gimana caranya kita bisa menerima dengan kejadian itu, terus kemudian kita tetap mendapatkan isian dari kuesioner itu ya. Jadi pokoknya ya gimana caranya wis. Soalnya agak susah kalau namanya kuesioner. Kalau namanya ke orang kan kadang ada yang terikat dengan waktu dan seterusnya kayak gitu. Ya, oke. Kemudian judul kuesioner dibuat dengan huruf tebal dan perintah-perintahnya juga dibuat dengan huruf tebal. Intinya nanti untuk judul penelitianmu kamu harus menulisnya dengan huruf tebal biar si penulis, si responden itu nanti jelas dan perintah-perintahnya juga. Usahakan pengelompokan pertanyaan berdasarkan topik. Topik ini maksudnya variabel ya. Jadi per variabel itu kalian harus menjelaskan. Kemudian jangan meletakkan pertanyaan-pertanyaan penting pada akhir item. Usahakan taruh di awal-awal item agar yang penting-penting ini nantinya bisa langsung terjawab ya. Biasanya semakin banyak pertanyaan yang akhir-akhir malas untuk menjawab, jadi usahakan yang penting taruh di depan. Kemudian baru yang mudah-mudah. Dan yang terakhir, usahakan pertanyaan dibuat dengan metode KISS. Keep it short and simple. Ini maksudnya pertanyaannya singkat, jelas, dan padat, tidak bertele-tele. Kayak gitu. Jadi sudah harus jelas subjek, predikat, dan objeknya. Kayak gitu. Nah, ini untuk format pertanyaannya. Untuk close question sendiri, sudah tersedia beberapa alternatif jawaban ya. Kalau open question, ini memungkinkan responden untuk mengekspresikan pendapat dengan kalimat tersendiri. Contohnya, faktor apa saja yang membuat Anda merasa tidak nyaman saat bekerja, misalkan. Jelaskan. Nah, ini berarti nanti isiannya berupa uraian. Terus untuk keunggulan close question sendiri, dia praktis dan cepat, analisisnya bisa kuantitatif. Jadi dia datanya pasti nominal ordinal. Itu untuk close question. Kalau yang open question ini agak beda, biasanya untuk
datanya biasanya interval rasio, jadi berupa skala kayak gitu, karena dia nantinya menjawab berupa ini ya, uraian kayak gini ya. Jadi dia ranahnya ke kualitatif kayak gitu seringnya. Nah, keunggulan open question sendiri itu mengizinkan responden mengumpulkan pendapat secara bebas dan bisa digunakan untuk kasus yang membutuhkan penjabaran suatu jawaban. Tapi ya namanya suatu format pertanyaan pasti ada keunggulan dan kekurangannya. Jadi ini semua relatif balik ke si pengguna, si apa namanya, si penulis, si peneliti kayak gitu. Gimana cara kita merancang kuesioner? Ada 9 langkah. Yang pertama, tetapkan informasi yang ingin diketahui. Tetapkan variabelmu. Kalau kamu ingin menggali terkait tentang apa, pertanyaannya juga harus gamblang. Ingat, keep it short and simple. Jadi singkat, padat, dan jelas. Kemudian tentukan jenis kuesioner dan metode administrasinya. Jenis kuesionernya maunya apa? Terbuka atau tertutup. Kemudian metodenya nanti gimana? Metode analisisnya kayak gitu. Selanjutnya, tentukan isi dari masing-masing pertanyaan. Jadi setiap variabel wajib memiliki subvariabel dengan karakteristik pertanyaannya sendiri-sendiri kayak gitu. Kemudian tentukan banyak responden atas setiap pertanyaan. Balik lagi, sebelum kita menyebar kuesioner, kita wajib menentukan sampel, kayak gitu ya. Jadi dari populasi tentukan dulu menjadi sampel, kemudian setelah sampel sudah ada, baru kita action untuk kuesionernya. Untuk yang kelima, tentukan kata-kata yang digunakan setiap pertanyaan. Jadi kata-katanya baik lagi ya, subjek, predikat, objeknya harus jelas dan singkat, padat, dan jelas. Tidak bertele-tele. Kemudian urutan pertanyaan. Usahakan gunakan pertanyaan yang memang benar-benar urgent, memang benar-benar penting untuk di awal. Kemudian kita baru membuatnya ke lebih mudah. Yang penting di awal, kemudian yang mudah di akhir. Selanjutnya, tentukan karakteristik fisik kuesioner. Kemudian, tentukan karakteristik fisik kuesioner. Jadi, usahakan kita saat menulis kuesioner itu memang benar-benar menarik ya. Jadi nggak hanya berupa tulisan, tapi usahakan diberi border di pinggirannya, terus kemudian apa ya, tulisannya tidak wajib untuk menggunakan tulisan paten penulisan. Biasanya kan pakai Times New Roman ya. Kita bisa pakai jenis yang lain, yang penting tetap bisa dibaca. Jadi agar menarik untuk dibaca dan tidak bosan gitu ya untuk si apa namanya, si respondennya, biar tidak bosan untuk membaca. Selanjutnya, uji kembali langkah 1 sampai 7 dan lakukan perubahan jika perlu. Nah, jika kita nantinya ketemu dengan dosen pembimbing, pastikan akan ada revisi. Nah, kalau misalkan ada revisi, revisi dulu. Sebelum nantinya kita masuk ke langkah ke-9, lakukan uji awal atas kuesioner dan lakukan perubahan jika perlu. Jadi kalau kita sudah masuk ke uji awal, itu nantinya berkaitan dengan validitas reliabilitas yang nantinya juga berhubungan dengan aplikasi SPSS ya, itu pengujiannya. Nah, itu saja terkait menyusun kuesioner. Saya stop share dulu, saya beri contoh terkait apa namanya, contoh yang saya maksud tadi. Jadi misalkan kita mau meneliti terkait kepuasan penumpang angkot, misalkan seperti ini ya, penumpang angkot. Nah, dari judulnya ini saja itu kan sudah kelihatan bahwasannya ini nanti akan ke respondennya adalah
manusia kayak gitu. Kepuasan penumpang angkot jurusan misalkan ya. Trayek atau jurusan gitu ADL misalkan seperti itu. Nah, kalau dari sini kelihatan bahwasannya variabelnya adalah kepuasan penumpang angkot ya. Jadi ini disebut variabel. Variabelnya ini gitu aja. Kepuasan seorang penumpang. Kemudian dari satu variabel pasti akan muncul namanya subvariabel. Subvariabel. Nah, subvariabel ini merupakan karakteristiknya. Jadi kepuasan penumpang itu karakteristiknya apa aja sih tolok ukurnya? Contoh misalkan, yang pertama adalah berkaitan dengan fasilitas. Kemudian yang kedua berkaitan dengan waktu tunggu misalkan. Waktu tunggu kayak gitu. Dan seterusnya. Ini nanti kalian bisa coba-coba baca jurnal untuk yang lebih jelas. Gitu. Nah, kemudian dari subvariabel ini kita breakdown lagi, kita buat yang namanya pertanyaan. Jadi untuk yang pertama misalkan fasilitas. Fasilitas. Nah, di fasilitas misalkan muncul pertanyaan A. Perlukah angkot menggunakan AC kayak gitu. Misalkan pertanyaannya seperti ini. Kemudian kita buat pertanyaan yang tertutup ya. Misalkan A, ya, ya. Kemudian yang B tidak. Misalkan kayak gitu. Atau kita buat choice, pilihan sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Seperti ini untuk pilihannya. Jadi nanti tinggal responden menceklis, checklist. Kayak gitu. Jadi pilihannya ya atau tidak, kemudian atau pilihan ini. Ini untuk pilihan ini disebut namanya skala Likert. Kemungkinan teman-teman mahasiswa sudah pernah ketemu dengan pengisian kuesioner seperti ini ya. Untuk skala Likert, terkadang penulis, peneliti menggunakan 5 rentangan yang di tengah-tengahnya ini cukup kayak gitu ya, cukup. Jadi jawaban yang saya rasa nggak pasti. Jadi beberapa peneliti, beberapa jurnal rujukan mensyaratkan, menyarankan cukup ini dihapus. Jadi tinggal 4 pilihan ini. Sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kayak gitu. Jadi nanti kalau kalian membuat, gunakan 4 choice ini ya, kalau pakai yang skala Likert. Kemudian, ini sudah ya, saya hapus dulu sebentar. Nah, kemudian untuk yang ini, hapus dulu. Dari yang tadi, ya, tidak, kemudian sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ini nantinya jika ditafsirkan, kita masukkan ke software aplikasi SPSS, dia punya angka, punya nilai. Kalau ya nilainya 2, tidak itu 1, sangat setuju nilainya 4, setuju 3, tidak setuju adalah 2, dan sangat tidak setuju adalah 1. Kayak gitu. Kemudian jika kita masukkan ke SPSS ya, nanti kalau kita buat formulir tulisannya nanti seperti ini.
Misalkan di sini nomor, kemudian pertanyaan, kemudian hasilnya. Maaf, iya sih hasilnya. Jadi untuk responden nomor 1 dengan pertanyaan, atau misalkan ini nomor pertanyaannya aja ya. Pertanyaannya tadi terkait fasilitas tadi, misalkan sangat setuju untuk responden yang pertama, dia nanti menjawab dengan angka 4. Kayak gitu ya jawabannya. Untuk oh salah sayanya. Ini untuk responden yang pertama, responden ya. Responden. Terus kemudian isiannya ini misalkan untuk yang pertama, terus yang kedua, pertanyaan kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi responden 1, misalkan untuk pertanyaan nomor 1 ini, dia jawab 4. Pertanyaan nomor 2, seterusnya, dia jawab misalkan 2. Kayak gitu. Nah, data ini nanti yang kita masukkan ke SPSS. Dan itu nanti kan akan ada banyak responden ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang berkaitan dengan hitungan sampel kita. Sesuainya berapa. Nah, itu nanti yang agak sedikit crowded. Jadi dengan cara kita perlu teman untuk bisa memasukkan ke SPSS agar tidak terjadi missing data. Kayak gitu. Oke, dari penjelasan saya beri waktu untuk bertanya, silahkan. Silakan untuk yang belum nyalakan video, silakan videonya dinyalakan. Sambil saya tunggu jika ada pertanyaan, silakan. Kait kuesioner ya. Kuesioner sendiri ini susah-susah gampang ya, karena kita wajib tahu penelitiannya kita terkait apa. Kalau penelitiannya kita terkait eksperimen, otomatis ya kuesioner sendiri kan nggak diperlukan. Tapi kalau berkaitan dengan manusia, human, terkadang membutuhkan namanya kuesioner ini. Contoh penelitiannya seperti tadi, kalau misalkan berkaitan dengan suatu kepuasan penumpang kayak gitu ya. Kan di sipil Unitri sendiri kan ada itu ya, ranah penelitiannya terkait transportasi. Jadi sah-sah saja kalau kita misalkan meneliti terkait kepuasan penumpang tersebut. Silahkan untuk teman-teman yang mau bertanya, yuk. Tidak ada sama sekali. Ini kemungkinan baru ya terkait kuesioner. Dan kalau tidak ada pertanyaan, nantinya saya harapkan untuk catatan, kemudian pemahaman kalian tidak akan lupa waktu diulang di semester 6 dan semester 7 ya. Karena semester 6 kan nanti ada metode penelitian yang mau nggak mau pasti akan berhubungan dengan kuesioner sendiri. Terus kemudian di semester 7 kan ada skripsi, jadi pasti akan bertemu dengan ini kalau misalkan kalian mengambil penelitian terkait terkait dengan hubungan dengan manusia, dengan benda hidup. Oke, silahkan jika ada yang mau ditanyakan, yuk. Biasanya kalau barang baru itu banyak pertanyaan, normalnya. Karena kan kita nggak tahu ya, pasti banyak tanyanya. Silahkan.
Silakan yuk. Gimana? Langsung ngomong saja, enggak apa-apa. Silakan. Silakan. Hugo ya, silakan Hugo. Iya Bu, Heeh. selamat pagi Bu, teman-teman. Yang saya bingung tadi Bu di penjelasan tentang kuesioner tertutup dan terbuka Bu. Maksud contohnya Bu, kuesioner tertutup dan terbukanya itu bagaimana ya Bu? Contohnya? Ya, tadi kan sudah ada contohnya ya. Jadi kalau kuesioner tertutup itu pasti ada choice pilihannya A, B, C atau pakai skala Likert tadi. Tapi kalau untuk yang terbuka dia menggunakan uraian buku kayak gitu. Tadi sudah ada kok kayaknya di penjelasan saya ya. Ya, Hugo ya. Jadi nanti coba sambil dilihat Google Classroom-nya juga sudah saya unggah di situ. Silakan Ignatius. Oh ya, nanti kalau misalkan terputus silakan join lagi ya. Silakan Ignatius. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Mm-hmm. Saya mau bertanya Bu, dari penelitian kuesioner ini Bu, kira-kira respon ini mumpung Hugo sudah ada, Ignatius juga sudah ada. Saya share screen dulu terkait contohnya tadi ya. Ini saya ambil juga dari dari Google Classroom. Saya sudah mengunggahnya. Sebentar. Ini ya. Nah, ini contoh yang kuesioner tertutup. Jadi jawabannya langsung A atau B, kemudian ada skala Likert-nya kayak gitu. Skala Likert tadi yang pakai setuju, sangat setuju, tidak setuju seperti itu ya pilihannya. Kemudian ini untuk yang kuesioner terbuka. Jadi dia nantinya berbentuk suatu uraian. Dengar ya suara saya ya? Oke. Nah, kemudian untuk nama umur pekerjaan di sini kan ada. Saya sarankan untuk teman-teman tidak usah menggunakan nama umur pekerjaan karena biasanya malas untuk mengisi seorang responden itu. Jadi privacy ya, seringnya kayak gitu. Itu untuk contoh kuesioner terbuka dan tertutup. Oke, lanjut ke Ignatius, silakan. Baik, terima kasih. Saya ulang lagi pertanyaannya. Dari penelitian kuesioner ini, Bu, kira-kira responden yang dimaksud itu sasarannya itu lebih kepada siapa, Bu? Ya, bagus untuk pertanyaannya. Respondennya itu tergantung dari penelitian kita. Kalau seperti contohnya saya tadi, kan penumpang angkutan kota jurusan ADL misalkan, Arjosari, Dinoyo, Lanjung Sari. Berarti ya pengguna angkotnya itu aja. Kayak gitu. Jadi kita akan naik angkot, wirawiri, memberikan kuesioner tersebut kayak gitu. Biasanya memang pemberian kuesioner itu tidak bisa hanya peneliti aja, tapi butuh teman untuk membantu kayak gitu untuk sebar kuesioner. Mengingat angkotnya sendiri kan nggak cuma satu, tapi ada banyak. Jadi nanti disebar di beberapa angkot kayak gitu untuk teman-teman dari si peneliti ini. Terus kemudian yang jelas kepada benda hidup ya, karena kuesioner itu kan berkaitan dengan pertanyaan yang nantinya human yang bisa menjawab kayak gitu. Kalau penelitian kita ranahnya ke eksperimen berarti nanti berkutat di laboratorium itu kan berarti tidak berhubungan dengan benda hidup tapi dengan benda mati seperti itu. Itu ya Ignatius. Nyampe enggak yang tak maksud? Ya, baik Bu. Bisa lanjutkan lagi. Oke, jadi diingat ya, untuk kuesioner sendiri tergantung dari kebutuhan. Variabelnya kita, subjek objeknya kita kemana, kayak gitu. Kalau niatnya ke penumpang ADL tadi ya just penumpang ADL, tapi kalau niatnya pengunjung mall kayak gitu, ya ke pengunjung mall saja. Gitu. Oke, pertanyaan yang bagus. Silahkan untuk teman-teman yang lain, jika ada yang mau ditanyakan.
Yuk, silakan. Silakan. Saya beri waktu. Enggak ada. Hanya itu saja. Oke, Bu, saya masih menonton itu tadi, Bu, bisa nggak? Oke, silakan. Benedictus Baik, Bu. apa Ignatius tadi? Oh, Ignatius ya. Silakan, silakan. Iya, iya. Ya, Bu. Tujuan dari penelitian ini, Bu, maksudnya kita kan meneliti misalnya meneliti penumpang ADL tadi itu, Bu. Kalau misalkan kita kaitkan dengan teknik sipil, Bu, tujuan dari penelitian kuesioner ini terhadap penumpang ini kira-kira kalau misalkan kaitkan dengan teknik sipil itu apa ya, Bu? Kira-kira. Iya, ya kan ini kita mau melihat kepuasan penumpang toh. Jadi nanti berkaitan dengan kinerja dari angkot ADL sendiri kayak gitu. Niatnya ingin meningkatkan kinerja angkot biar income-nya dapat kayak gitu kan, Ignatius ya. Ini nanti mungkin kamu masih semester 2, ini hanya sebagai contoh. Lebih mendalamnya nanti kalau sudah kena mata kuliah metode penelitian kayak gitu. Terus kemudian nambah semester pun juga kalian kan akan sering membaca skripsi ya kayak gitu. Jadi nanti kalau kamu nggak sambil membaca skripsi juga susah karena masih semester 2 kan masih pemanasan dulu kayak gitu. Makanya saya di awal tadi ngomong silahkan untuk catatan yang nantinya masih berguna untuk semester selanjutnya, kayak statistik ini kan digunakan untuk metode penelitian, digunakan skripsi, di-prepare, disiapkan, biar nanti nggak lupa, karena masih jauh loh ya, statistik ini semester 2, masih ada semester 3, semester 4, semester 5 nantinya, kan ini semester 6 nanti metode penelitian sendiri, masih ada hampir 2 tahun nggak ketemu namanya statistik, takutnya nanti lupa, makanya disiapkan untuk catatan-catatannya kayak gitu yang masih berguna. Tuh, untuk Ignatius. Itu ya. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Oke, silakan. Benedictus mau tanya, silakan. Iya, Bu. Terima kasih waktu dan tempat yang telah diberikan, Bu. Langsung saya memberikan pertanyaan. Apakah dalam kuesioner itu untuk mendapatkan data-datanya itu kita menggunakan pertanyaan 5W1H ya, Bu? Ya, 5W1H diwajibkan untuk bertanya. Namun balik lagi ya Ignatius ya, maaf Benedictus ya. Jadi kita menggunakannya menggunakan pertanyaan yang untuk penting dulu, yang penting dulu. Kemudian baru ke yang mudah. Karena yang penting itu kan rohnya dari variabelnya kita. Jadi usahakan taruh di awal, kemudian baru semakin mudah. Karena mengingat pertanyaan sendiri itu nanti kan ada yang gugur, ada yang enggak ya, melalui 3 pengujian tadi lewat pembimbingan, lewat uji validitas, reabilitas kayak gitu. Jadi usahakan yang memang dari rohnya variabel taruh di awal biar nanti terjawab yang sulit-sulit itu, kemudian baru ke yang mudah. Terus pun juga 5W1H itu mengandung pertanyaan positif, negatif, atau campuran. Nah, PR-nya kalian silahkan ditanyakan ke dosen bahasa Indonesia kalian ya. Gimana sih Bu cara membuat pertanyaan positif, negatif, atau campuran? Kayak gitu. Jadi nantinya ini berguna untuk bekal kalian membuat kuesioner. Kayak gitu ya. Itu ya Benedictus. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, silakan next. Jika ada yang mau bertanya lagi. Yuk. Sudah, tidak ada. Jadi kuesioner ini barang baru ya. Jadi semoga yang saya jelaskan ini ngena di kalian, kemudian bermanfaat. Oh, Hugo mau tanya, silakan. Tidak Bu, saya mau tidak. Iya, tidak apa-apa. Oke. Jadi kuesioner sendiri itu merupakan pertanyaan yang nantinya diberikan kepada responden. Ini gunanya untuk kita agar bisa menganalisis data ya.
Nah, biasanya kalau untuk di sipil sendiri itu kan ranahnya ke kuantitatif, berarti pertanyaannya biasanya yang tertutup. Pakai yang data nominal ordinal outputnya kayak gitu. Kalau kuantitatif kan nominal ordinal, pakai yang tertutup. Kalau misalkan yang kualitatif, dia biasanya pakai yang terbuka. Nah, contohnya bisa dilihat di skripsi punya anak-anak FISIP, hukum kayak gitu, hukum ataupun yang ini sosial atau yang kesehatan. Kemungkinan ada yang kualitatifnya. Jadi nanti hasil dan pembahasannya itu tertulis pertanyaannya apa, jawaban respondennya apa, kayak gitu. Kemudian si penulis, si yang ngerjakan skripsi itu nantinya menafsirkan sesuai dengan buku, teori ataupun dari jurnal-jurnal kayak gitu. Jadi jawaban seperti ini itu ranahnya nanti masuknya kemana. Tapi kalau yang kuantitatif kan nominal ordinal berupa angka. Kita tinggal lihat buku SPSS, kira-kira memenuhi nggak angka tersebut. Itu bisa nanti langsung ada simpulannya. Kalau yang nominal ordinal. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Saya harapkan bisa nyambung dengan apa yang saya jelaskan. Terus bisa diunggah juga untuk materinya tadi di Google Classroom, saya sudah mengunggahnya ya. Nanti silakan dicek. Jika tidak ada yang bertanya lagi, saya cukupkan untuk perkuliahan hari ini terkait kuesioner. Kita ketemu minggu depan. 2 minggu lagi nggak kerasa kita sudah UTS loh ya. Jadi nanti silakan dipersiapkan. Oke, itu saja dari saya. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. pagi. Ya.